Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep utama teknologi nano. Perkenalkan, nama saya Pani. Nama saya Panya. Nama saya Demira. Saya Ning Susi. Saya Farid. Nama saya Regi Hedriana Restu. Teknologi nano adalah bidang teknologi yang berfokus pada manipulasi dan rekayasa materi pada skala nanometer 1 sampai 100 Newton meter yang mendekati ukuran atom dan molekul. Pada ukuran ini, materi menunjukkan sifat unik yang tidak ada pada ukuran lebih besar dengan kemampuan mengendalikan material pada skala sangat kecil ini. Nanoteknologi membuka berbagai kemungkinan baru dalam banyak bidang, mulai dari bidang kesehatan, elektronik, hingga energi dan lingkungan. Konsep utama dalam teknologi nano. Yang pertama, skala nano. Dimensi atomik dan molekuler nanoteknologi bekerja pada skala yang sangat kecil, dengan ukuran partikel atau struktur yang berada dalam rentang nanometer. Sebagai gambaran, 1 nanometer adalah 1 miliar kali lebih kecil dari 1 meter. Pada skala ini, materi mulai menunjukkan sifat fisik, kimia, dan biologi yang berbeda dari ukuran basalnya. Sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh interaksi atom dan molekul yang mendasari. Yang kedua, nanomaterial struktur unik dengan sifat istimewa. Salah satu hasil dari nanoteknologi adalah penciptaan nanomaterial seperti nanopartikel, nanotube, karbon, dan nanowir. Nanomaterial ini memiliki sifat khusus yang sering kali berbeda dari bahan yang sama pada skala besar. Misalnya, nanopartikel emas bisa terlihat merah atau biru, meski pada skala besar emas tampak kuning. Nanotube karbon sangat kuat dan memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik, sehingga cocok untuk aplikasi elektronik dan material komposit yang ringan namun kuat. Ketiga, efek kuantum. Mekanika kuantum pada skala nano, pada skala nanometer, hukum-hukum fisika klasik mulai diganti oleh efek mekanik kuantum. Efek kuantum seperti kuantitas energi, hanya nilai energi tertentu yang mungkin ada dalam sistem, dan efek terowongan kuantum mulai mendominasi perilaku partikel. Ini memungkinkan sifat material berubah secara drastis dan memberikan peluang untuk inovasi baru dalam perangkat elektronik, optik, dan sensor. 4 metode top down dan bottom up. Dalam pembuatan struktur nano ada 2 pendekatan utama. Top down, proses ini melibatkan pemotongan atau pengukiran material yang lebih besar untuk mendapatkan struktur yang diinginkan pada skala nano. Contohnya ada litografi yang digunakan dalam industri semikonduktor untuk membuat chip komputer. Bottom up, dalam pendekatan ini atom atau molekul diatur secara presisi untuk membentuk struktur nano dari bawah ke atas. Metode ini mirip dengan cara molekul terbentuk dalam proses alami dan seringkali digunakan untuk membentuk material nano yang lebih kompleks. 5 sifat material yang ditingkatkan pada skala nano. Salah satu alasan nanoteknologi begitu menjanjikan adalah kemampuannya untuk meningkatkan sifat-sifat material pada skala nano. Material seringkali lebih kuat, lebih reaktif, atau memiliki sifat optik dan listrik yang lebih baik. Sebagai contoh, nanopartikel perak memiliki sifat antimikroba yang lebih efektif dibandingkan dengan perak biasa, sementara material berbasis nanotube karbon bisa digunakan untuk membuat komponen elektronik yang lebih kecil dan lebih cepat. Yang keenam, aplikasi nanoteknologi. Nanoteknologi memiliki aplikasi yang sangat luas, termasuk di berbagai bidang berikut. Yang pertama, kesehatan dan biomedia. Pengiriman obat yang ditargetkan menggunakan nanopartikel bisa meningkatkan efektivitas pengobatan dengan mengurangi efek samping. Misalnya,
Nanopartikel dapat membawa obat kanker langsung ke sel-sel tumor tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Yang kedua, elektronik. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan transistor, sensor, dan komponen elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien energi. Teknologi ini penting untuk mengembangkan komputer, ponsel, dan perangkat cerdas lainnya. Yang ketiga, energi. Nanoteknologi bisa meningkatkan efisiensi sel surya, menyimpan lebih banyak energi dalam baterai atau mengembangkan bahan bakar yang lebih bersih. Nanomaterial juga digunakan dalam mengembangkan superkapasitor yang dapat menyimpan dan melepaskan energi yang sangat cepat. Yang keempat, lingkungan. Nanoteknologi memungkinkan penciptaan material yang dapat membersihkan polutan di udara dan air atau mempercepat proses penguraian limbah beracun. Nanomaterial juga digunakan dalam filter air untuk menangkap partikel berbahaya yang terlalu kecil untuk ditangani oleh teknologi konvensional. Yang ketujuh, resiko dan tantangan etika. Meskipun nanoteknologi menawarkan banyak manfaat, ada juga resiko yang perlu dipertimbangkan. Karena ukurannya yang sangat kecil, nanomaterial dapat berinteraksi dengan tubuh manusia dan lingkungan dengan cara tidak sepenuhnya dipahami. Nanopartikel bisa menembus sel-sel tubuh atau jaringan dan menyebabkan reaksi yang berbahaya, sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut untuk memahami jangka panjang dari paparan nanomaterial ini. Selain itu, ada tantangan etika terkait dengan bagaimana teknologi ini digunakan, terutama dalam bidang medis dan militer. Kesimpulan, nanoteknologi merupakan teknologi revolusioner yang memungkinkan manipulasi materi pada skala nano, menghasilkan sifat-sifat material yang tidak ada pada skala lebih besar. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan teknik nanoteknologi, telah membuka banyak peluang inovasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, elektronik, energi, dan lingkungan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.